Hai, saya Asya Fadila, NPM 167. Kali ini mau jelasin secara singkat tentang teori antrian. Antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan suatu kedatangan seseorang, pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu antrian, dan pada akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Ada 3 karakteristik antrian. Yang pertama, ada karakteristik kedatangan atau masukan sistem. Yang sistem pelayanannya memiliki karakteristik utama seperti ukuran populasi, perilaku kedatangan, dan pola kedatangan. Yang kedua, ada disiplin antrian. Aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan. Yang ketiga, ada fasilitas pelayanan. Ada 2 hal penting dalam karakteristik pelayanan ini: desain sistem pelayanan dan distribusi waktu pelayanan. Selanjutnya ada struktur antrian. Yang pertama ada model single channel single phase. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu pelayanan individu. Kemudian ada model single channel multi-phase. Multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam fase-fase. Yang ketiga ada multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Kemudian ada perilaku kedatangan. 3 istilah untuk menggambarkan tingkah laku pemanggilan populasi. Yang pertama ada reneging, yaitu situasi di mana seseorang masuk dalam antrian namun belum memperoleh pelayanan, kemudian meninggalkan antrian tersebut. Kedua, ada bulking, orang yang tidak masuk dalam antrian dan langsung meninggalkan tempat antrian. Yang terakhir ada jockeying, orang yang pindah-pindah antrian. Lalu ada pola kedatangan. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani dapat dilihat dari ukuran, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Pola kedatangan bisa teratur, bisa juga acak atau random. Pola kedatangan teratur biasanya sudah ditentukan waktunya. Sedangkan pola kedatangan yang sifatnya acak dapat digambarkan dengan distribusi statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abian Hanif, NPM 18147, mau melanjutkan untuk studi kasus dan running programnya. Buat studi kasusnya ini tentang restoran KFC ya. Kita buka yaitu pukul 11 hingga pukul 4. Oke, buat aktivitasnya ada pembeli datang ke kasir, terus pembeli memilih makanan yang akan dipesan, penjual menyiapkan makanan yang dipesan, pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses pembayaran, lalu penjual memberi struk pembelian. Buat data aktivitasnya ini ya. Jadi aktivitas pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir di sini. Oke, langsung aja kita running programnya pakai software Arena. Pertama-tama kita buka Notepad dulu, kita save datanya ini ke Notepad biar bisa gampang masukinnya ke arenanya. Notepad. Nah, jadi sini diisi langsung data kedua karena data pertama nggak usah dikasih ya. Jadi kayak gini. Ini diisi 1, 2, 2, 2, 1, terus di save. Nah, sampai data paling akhir karena saya sudah membuat, jadi langsung aja loncat ke software arenanya. Oke, buat pertama-tama kita di basic process pilih create, terus create, terus assign, terus
proses sebanyak 3. Nah, kalau udah terus ke absence transfer, ambil root, terus station, terus ke basic proses lagi, pilih proses sebanyak 2, terus assign, record, yang terakhir dispose. Oke, jadi gini ya. Terus kita mau edit data-datanya, di create dulu pertama. Ini kita ganti datang. Max arrival-nya 1. Oke. Terus design, kita pilih add, kita type-nya ganti attribute, attribute name-nya ganti Taylor 1. Kita oke, terus add lagi, type-nya ganti entity picture, entity picture-nya ganti picture woman, terus oke. Nah, ini terus di oke lagi. Oke, nah buat edit proses 1 ini, buat edit prosesnya caranya dimasukin data yang tadi udah disimpan di notepad. Oke, caranya buka tool, terus input analyzer. Nah, kalau udah buka ini, kita pencet file, new, terus file lagi, data file, use existing. Nah, terus kita pilih notepad pertama kita yang tadi. Karena tadi langsung loncat ke 2, jadi saya kasih nomor 2 ya. Open. Nah, kalau udah keluar gini, di fit all. Oke, kalau udah keluar gini, kita kopas expression-nya. Nah, kita masukin di dalam proses ini. Ininya ganti expression, unitsnya ganti minute, terus expressionnya di kopas ke sini. Nah, buat namanya diganti apa? Aktivitas pertama. Aktivitas pertama ini kan kita ini aktivitas pertama nggak usah dihitung ya, udah ada di datang. Nah, kita langsung loncat kedua, pembeli memilih makanan yang akan dipesan. Kita kopas saja. Nah, kopas ke sini ke nama. Nah, udah kita oke. Nah, buat yang proses ini, prosesnya kan ada 5 ya. Nah, caranya sama semua kayak gitu. Jadi, oke, langsung aja kita praktekin. Di cara masuknya di input analyzer dulu, terus file, data file, use existing, terus pilih yang kedua, terus di fit all. Nah, terus di kopas yang expressionnya. Wih, kebanyakan. Nah, ini diganti delay type-nya, ganti expression dulu, unitnya ganti unit, nggak ganti. Nah, expressionnya ganti yang tadi di paste. Namanya diganti aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya yaitu penjual menyiapkan makanan yang besar. Ctrl C. Oke, sama gitu ya buat proses-prosesnya. Kita lanjut aja langsung. File. Sebenarnya pencet new ya, tapi langsung aja nggak apa-apa bisa. Karena butuh ini aja.
hanya ganti expression, unitnya ganti minute, ininya di paste, namanya di kopas juga, aktivitas selanjutnya. Salah sini. Oke. Tes. Oke. Kita lanjut. Ini tadi udah sebenarnya ya, tapi ternyata tidak terrecord. Nah, buat rutenya kita ganti menuju antrian 1, route time-nya 1, unitnya ganti menit. Oke. Nah, terus ini stationnya kita ganti namanya jadi antrian 1. Oke. Nah, ini kayak proses 3 sebelumnya tadi, tinggal di input analyze, expressionnya di kopas taruh sini, terus namanya diganti sesuai aktivitasnya. Ini juga sama, tadi udah sampai selesai tadi ya, tapi nggak record. Oke, terus assign 2-nya ini di add, terus dipencet atribut, terus nah ini di add, terus diganti atribut, ininya diganti selesai 1. Nah, udah keluar ini ya. Oke. Terus record ini diganti jadi waktu total 1. Nah, ini udah ada ya. Terus yang ini tuh diganti TLR 1. Oke. Nah, terus kita run setup. Buat replikasinya itu diganti 10. Nah, ini udah tak ganti tadi. Project parameternya di checklist semua. Checklist semua yang statistik collection ini ya. Terus buat reportnya diganti Siman default reportnya. Terus oke. Terus tinggal di run, terus go.